Jemaat yang saya kasihi, mari kita masuki sapaan gembala ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kami, sehingga kami boleh bersama walaupun lewat dunia virtual. Kami juga percaya bahwa Tuhan hadir dalam persekutuan kami ini. Tuhan akan melayani kami dengan firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus saja yang menolong kami semua, supaya setiap kami dipersiapkan untuk membaca, merenungkan, memahami, menghayati Alkitab yang adalah firman-Mu. Dan apa yang kami baca, kami yakin bahwa Roh Kudus yang mengubahnya menjadi kabar baik bagi kami semua. Kami percaya bahwa Roh Kudus juga yang menolong kami untuk memberlakukan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, harian Kompas membuat sebuah karikatur. Ini ada karikatur yang menarik. Dan tentu karikatur ini punya kaitan dengan soal isu yang lagi rame. Isu yang membuat kita ini berisik banget. Karikatur itu mengatakan begini, ada 4 gambar. Jika tinggal dekat vihara, berdamailah dengan aroma dupa. Jika tinggal dekat gereja, berdamailah dengan suara lonceng. Jika tinggal dekat masjid, berdamailah dengan suara adzan. Jika masih tinggal di rumah mertua, bersabarlah. Namanya karikatur, maka memang selalu ada sindiran-sindiran yang ingin diwartakan. Nah, saudara-saudara, saya selalu ingat bahwa dulu itu kalau orang dengan berbagai macam perbedaan tidak bermasalah. Tetapi hidup sekarang ini lebih berat, saudara. Keanekaragaman, kepelbagaian itu niscaya, tetapi toh timbul banyak masalah. Nah, karena itu saya mau mengajak saudara untuk membaca Kejadian. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia itu ditempatkan dalam Taman Eden. Kenapa taman? Betul, taman karena yang namanya taman itu selalu dengan keanekaragamannya. Bukan hanya bentuk daunnya, pohonnya, aneka warna. Ada macam-macam dalam taman. Dan keindahan taman justru karena kepelbagaiannya, keanekaragamannya. Dan saudara-saudara, Tuhan menempatkan manusia dalam taman. Tuhan menempatkan manusia dalam kepelbagaian yang telah diciptakan. Supaya apa? Supaya manusia itu mengusahakan dan memelihara. Dia mengusahakan terus kepelbagaian itu. Dia memelihara, merawat, bahkan menghidupi kepelbagaian. Itulah indahnya
Bahwa awal mula ternyata Tuhan menempatkan manusia dalam taman dengan segala kepelbagaiannya. Karena itu saya berpandangan, saudara, setiap upaya menolak kepelbagaian dengan cara apapun, apakah dengan memusuhinya, bahkan melakukan penyeragaman dengan membenci. Pokoknya ketika kepelbagaian itu ditolak, maka sesungguhnya kita sedang mengkudeta Tuhan. Loh, kok begitu? Iya. Tuhan saja menciptakan kepelbagaian. Keanekaragaman itu seperti saya katakan niscaya. Karena dia mengungkapkan kemahakuasaan Tuhan dalam menciptakan. Nah, kok sekarang kita mau menolak? Bahkan bila perlu kita seragamkan. Nggak, kita harus sama semua. Apa yang berbeda itu musuh. Apa yang berbeda harus dihancurkan. Sopo kowe iki? Lawang Tuhan saja menciptakan kepelbagaian dan bahkan menempatkan manusia dalam taman kepelbagaian. Saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi, konon katanya salah satu yang Indonesia selalu banggakan adalah Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan yang ada di Indonesia ini menjadi kebanggaan. Memang orang bisa mengatakan bahwa perbedaan itu bisa saling menguatkan tetapi bisa menjadi ancaman. Tetapi saya mengajak, marilah kita memilih menghidupi kepelbagaian itu sebagai kekuatan. Bahkan dia menjadi apa yang Tuhan perintahkan. Karena Tuhan menempatkan manusia dalam taman kepelbagaian. Tidak mudah tentu, tetapi akan menjadi makin sulit ketika kita menolaknya. Namun ketika kita mau berkata, okelah, saya akan belajar dengan segala keberbedaan kita. Saya mau menerima, saya mau mengakui, bahkan saya menghidupi keanekaragaman yang ada di bumi ini. Selama kita ada di bumi, maka keanekaragaman itu selalu menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih bahwa sejak awal Tuhan menciptakan keanekaragaman. Bahkan Tuhan menempatkan kami dalam taman kepelbagaian. Supaya kami mengusahakan, kami memeliharanya, kami menghidupinya. Dan bahkan kami bersyukur bahwa kemahakuasaan Tuhan itu dinyatakan lewat kepelbagaian. Tolonglah kami untuk terus belajar, menerima, mengakui, menghidupi kepelbagaian. Tuhan menolong kami sebagai bangsa Indonesia yang selalu bangga dengan kebinekaan. Dan kami yakin bahwa Tuhan juga yang menguatkan kami. Tuhan menolong kami sebagai gereja dengan berbagai macam kepelbagaiannya. Supaya kami tidak memikirkan kepentingan kami, tetapi kami berjuang untuk kebaikan bersama. Kami berjuang untuk kebersamaan, untuk menegakkan keadilan dan kemanusiaan di bumi ini, di Indonesia ini secara khusus. Kami percaya Tuhan menolong setiap orang yang memperjuangkan keanekaragaman, setiap orang yang merayakan perbedaan. Biarlah itu makin besar, makin banyak, sehingga Indonesia ini
benar-benar menjadi taman kepelbagaian di mana kami hidup. Terima kasih untuk GKI. Dan biarlah ketika kami meng-Indonesia, maka GKI menjadi salah satu pejuang menghidupi kepelbagaian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih.